Good morning, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Namo Buddhaya. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita membaca Parita Namakaragata bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenai Hari Raya Katina. Hari Raya Katina. Hari Raya Katina atau Katina Puja adalah hari bakti umat Buddha kepada Sangha. Nah, biasanya Hari Raya Katina atau Katina Puja ini jatuh pada bulan Oktober. Hari Raya Katina biasanya untuk memperingati selesainya musim hujan atau wasa di India. Nah, masa wasa adalah masa musim hujan di daerah kelahiran Sang Buddha, yaitu di India ya. Lamanya masa wasa adalah biasanya 3 bulan, yaitu sehari sesudah bulan purnama penuh di bulan Asada sampai dengan sehari sebelum hari Katina atau Oktober. Nah, biasanya seperti ini. Kalau sudah memasuki Hari Raya Asada atau perayaan Hari Raya Asada, berarti para anggota Sangha sudah memasuki masa wasa. Mulai memasuki masa wasa. Dan masa wasa itu sendiri berakhir 1 hari sebelum perayaan Hari Raya Katina di bulan Oktober. Jadi, masa wasa itu dimulai dari bulan Juli sampai bulan Oktober. Nah, kira-kira 3 bulan seperti itu. Nah, selama masa wasa, para biku-biku ini harus berdiam di suatu tempat atau vihara ya, yang telah ditentukan. Nah, kenapa begitu? Karena di musim hujan, para biku-bikuni ini dilarang berpergian agar tidak menyebabkan binatang kecil terinjak oleh kaki. Ceritanya seperti ini. Nah, pada zaman Sang Buddha, para bikhu ini, para anggota sangga yang terdiri dari bikhu-bikuni ini, kalau misalnya mau kemana-mana itu kan jalan kaki. Nah, kalau musim hujan, musim wasa, masa wasa itu, kalau hujan yang sering turun kan, biasanya banyak binatang-binatang kecil yang mulai bermunculan di tanah. Nah, terus rumput-rumput akan mulai tumbuh karena tanahnya kan lagi subur-suburnya ya kan, karena banyak hujan. Nah, para biku-bikuni dilarang berpergian, dilarang banyak berjalan-jalan lah. Supaya apa? Supaya binatang kecil ini dan rumput-rumput yang baru mulai tumbuh ini tidak terinjak oleh kaki. Sehingga binatang kecil ini dapat hidup dan tumbuh. Dan rumput liar yang tadinya baru mulai tumbuh akan tumbuh dengan subur. Kalau misalnya sering diinjak kan rumputnya jadi mati kan. Nah, itulah sebabnya pada musim hujan para biku-bikuni dilarang berpergian. Nah, Katina Puja diselenggarakan biasanya selama 1 bulan. Dimulai dari
sehari sesudah para biku-bikuni selesai menjalani masa wasa. Sampai 1 bulan selanjutnya. Misalnya, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau menurut kalender lunar itu, tanggal 15. Tanggal lunar, tanggal 15 sampai tanggal 15 di bulan selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, Hari Raya Katina biasanya juga disebut sebagai Hari Sangga. Karena kita memperingati perayaan yang dipersembahkan kepada Sangga. Makanya disebut sebagai Hari Sangga. Oke? Nah, berikut ini Miss akan memperlihatkan ilustrasi Hari Katina. Seperti ini pada zaman Sang Buddha ya. Nah, ini adalah persembahan 4 kebutuhan pokok kepada anggota Sangga yang terdiri dari biku, bikuni. Dan ini adalah kebaktian Hari Katina di vihara. Nah, ini ketika prosesi persembahan 4 kebutuhan pokok kepada anggota Sangga. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini, perayaan Hari Raya Katinanya, oke? Slide ini, Miss akan menjelaskan tentang Sangga. Sangga adalah persaudaraan para biku-bikuni, pewaris dan pengamal Buddha Dharma yang patut dihormati. Nah, apa perbedaan Sangga dengan biku? Sebenarnya adalah sama saja. Tapi, kalau bikunya masih 1, 2, maka kita menyebut beliau ini dengan sebutan biku atau bikuni. Tapi, kalau biku-bikuni ini sudah lebih dari 5 yang berada dalam satu vihara atau dalam satu kelompok, maka kita menyebut beliau-beliau ini dengan sebutan sebagai Sangga. Oke? Sudah bisa dimengerti ya perbedaan antara Sangga dengan Bhikkhu ya. Nah, dan dengan adanya Sangga yang anggotanya menjalankan peraturan kebikhuan yang disebut dengan Winaya dengan baik, maka Buddha Dharma akan dapat berkembang terus-menerus di dunia ini. Sangga merupakan pemelihara kitab suci Tipitaka atau Tripitaka. Karena Sangga ini adalah siswa Sang Buddha yang menjalankan peraturan kebikhuan yang disebut dengan Winaya ya. Nah, dengan menjalankan Winaya, maka para Sangga, anggota Sangga ini juga mengajarkan Buddha Dharma kepada para umat Buddha sehingga agama Buddha ini dapat terus berkembang. Umat Buddha berterima kasih kepada anggota Sangga dengan cara menyelenggarakan perayaan Katina Puja. Nah, umat Buddha ini berterima kasih kepada para biku-bikuni yang telah menjalankan masa wasa di daerah mereka dengan cara mempersembahkan kain katina yang berwarna putih sebagai bahan untuk pembuatan jubah katina. Nah, biasanya selama masa wasa ini ada anggota Sangga yang ditunjuk untuk menempati vihara-vihara tertentu. Nah, umat Buddha yang berada di daerah sekitar vihara tersebut, karena selama masa wasa itu, para anggota Sangga telah mengajarkan Buddha Dharma kepada para umat Buddha yang berada di sekitar vihara. Maka, sebagai ucapan terima kasih, umat Buddha ini mempersembahkan kain yang berwarna putih kepada para anggota Sangga yang kemudian jubah putih ini, kain putih ini akan dijahit, dicelupkan ke pewarna. Biasanya pewarna itu dari getah pohon.
Oke, jadi makanya di beberapa daerah kain jubah sangga ini warnanya berbeda-beda. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna coklat tua, ada yang berwarna coklat muda, ada yang berwarna orange. Karena pewarna tersebut itu berasal dari getah pohon. Nah, kalau pohon di daerah ini getahnya berwarna merah ya jadinya jubahnya berwarna kemerahan. Kalau di daerah ini getah pohonnya berwarna coklat, maka jubah sangganya akan berwarna kecoklatan seperti itu. Makanya terjadi perbedaan-perbedaan warna di beberapa daerah dan negara seperti itu ya. Sudah bisa dimengerti ya. Katina. Jika yang berwasa dalam satu vihara kurang dari 5 orang biku, maka dana yang dipersembahkan adalah dana katina, yang biasanya sering disebut dengan perayaan Sanggadana di bulan Katina atau Sanggadana pada Katina kala. Namun, jika yang berwasa dalam satu vihara itu ada 5 orang biku atau lebih, maka perayaannya disebut sebagai perayaan Hari Katina. Oke, sudah bisa dimengerti ya perbedaan Sanggadana di bulan Katina dengan perayaan Hari Katina. Oke, sudah bisa dimengerti? Kalau perayaan Hari Katina berarti biku yang berpuasa di vihara tersebut ada 5 orang biku atau lebih. Tapi kalau tidak ada 5 orang biku atau lebih, atau kurang dari 5 orang biku, maka perayaan disebut sebagai Sanggadana di bulan Katina. Oke? Nah, dana-dana yang dipersembahkan pada hari Katina itu biasanya berupa barang. Sehingga dana Katina yang berupa barang ini disebut amisadana. Amisadana adalah persembahan yang berupa barang-barang. Nah, kain katina yang berwarna putih dipersembahkan sebagai pembuatan jubah katina. Biasanya dipersembahkan kepada 5 orang biku atau lebih yang berpuasa bersama dalam satu vihara. Nah, harus diingat ya yang ini ya. Umat Buddha berdana barang-barang keperluan para biku-bikuni. Umat Buddha berdana barang-barang keperluan para biku-bikuni. Nah, biasanya dana katina ini dapat berupa jubah atau ciwara dan barang-barang keperluan lainnya seperti handuk, sabun, odol, sikat gigi, pisau cukur, obat-obatan, makanan, perlengkapan vihara, pata, dan lain sebagainya. Ingat, umat Buddha berdana barang-barang keperluan para biku-bikuni. Oke? Mengerti? Oke. Berikut ini adalah ilustrasi persembahan dana katina berupa jubah kepada para anggota sangga. Hari Raya Katina atau Sanggadana di bulan Katina, umat Buddha berdana barang-barang keperluan para biku dan bikuni. Dana Katina yang berupa barang disebut sebagai amisa dana. Dengan berdana kepada para anggota sangga yang melaksanakan sila akan memperoleh kebajikan yang tinggi sekali. Nah, berikut ini ada 4 kebutuhan pokok sangga yang terdiri dari yang pertama ada jubah atau ciwara, cukup dengan satu model dan satu warna sederhana. Yang kedua ada makanan atau pindapata, cukup 2 kali atau sekali sehari. Yang ketiga ada obat-obatan atau gilana pacaya besaja. Dan yang keempat ada tempat tinggal atau senasana, cukup satu ruangan sederhana yang disebut sebagai kuti. Nah, inilah 4 kebutuhan pokok sangga. Pada Hari Raya Katina, kita memuja sangga dengan mengucapkan
Namo Sanggaya yang artinya terpujilah Sangga. Hari Raya Katina disebut juga sebagai Hari Sangga. Materi pembelajaran kita mengenai Hari Raya Katina selesai sampai di sini. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.